Vietnam mengusung ambisi besar saat menjabu Irak yang digelar di kandangnya sendiri. Berbekal hasil melawan timnas Indonesia dihajar Irak 1-5, mereka banyak belajar. Hasilnya mereka yakin mampu mengatasi Irak. Efek bermain kasar dan kalah secara dramatis oleh Irak di menit akhir pertandingan membuat Vietnam menangis tanpa ampun. Terlepas dari kekalahan itu, yang menjadi sorotan adalah salah satu pemain mereka yang tidak asing di sepak bola ASEAN, yakni Doan Han Phao. Pemain satu ini mengalami cedera yang cukup parah, yang harus menepi selama beberapa bulan. Khi tranh chấp bóng trên không với Mohamed Yamin của đội tuyển Palestine, cầu thủ đá cánh trái của đội tuyển Việt Nam đã chấn thương ở vùng trán. Sepanjang pertandingan Vietnam sangat tidak berkutik dibuat Irak. Justru mereka selalu mempertontonkan permainan kasar dan keras kepada pemain Irak. Namun berkat kesabaran mengendalikan emosi, Irak pun tidak terpancing. Hujan kartu pun menghiasi para pemain Vietnam. Namun di lapangan semua berbeda. Sepanjang babak pertama, Vietnam justru dalam pressing keras para pemain Irak. Mereka sibuk bertahan menghadapi dominasi para pemain Irak. Sang pelatih tidak bisa berbuat banyak. Keadaan mulai berubah di babak kedua. Vietnam mulai berani menambah daerah pertahanan Irak. Langkah Troussier memasukkan dua pemain mudanya tampaknya membawa hasil positif. Hingga 90 menit waktu normal, upaya Vietnam mengimbangi Irak tampak mendatangkan hasil. Belum ada satupun gol tercipta dari kedua kesebelasan. Hasil imbang tampaknya akan terjadi pada laga Vietnam melawan Irak. Bencana bagi Vietnam terjadi pada menit 97 saat tendangan Muhammad Ali menjebol gawang Dang Van Lam. Gol ini terasa menyesakan karena tidak mungkin dibalas Vietnam. Gol yang sekaligus menutup mulut besar Vietnam. Tak bisa dipungkiri bahwa timnas MMA Vietnam menjadi salah satu negara sepak bola yang kerap memainkan aksi tak terpuji di atas lapangan. Mulai dari tindakan pelanggaran keras, menyikut lawan, bahkan cywar yang meningkatkan tensi pertandingan, aksi emosional hingga hobi mengulur waktu. Itulah beberapa tindakan yang kerap kali dilakukan beberapa pemain Vietnam ketika menghadapi lawan-lawannya. Vietnam dikenal memiliki permainan barbar, brutal hingga tak kenal aturan bermain. Bukan hanya tackle keras, bermain curang, pemain Vietnam kerap melakukan sikutan kepada pemain lawan. Kini aksi permainan brutal pemain Vietnam akhirnya kena batunya saat laga melawan Irak. Mereka harus kehilangan salah satu pemain andalannya, Doan Van Phao, yang mengalami cedera. Efek permainan kasar Vietnam semakin tak terelakkan semenjak peninggalan legasi Park Hang-seo. Doan Van Phao semakin tak jelas nasibnya usai cedera yang dialaminya. Bek nomor 1 di Vietnam itu, nasib Doan Van Phao justru tak berbanding lurus dengan predikat yang disematkan padanya. Gara-gara cedera berkepanjangan yang tak kunjung pulih, Doan Van Phao bahkan terancam terdepak dari klub dan tim nasional Vietnam. Ia didiagnosa mengalami cedera tumit. Kondisi itu mengharuskan musuh masyarakat Indonesia itu menepi hingga beberapa bulan. Pelatih Vietnam menyinggung persaingan dengan Indonesia di grup F usai kekalahan dari Irak. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Vietnam kalah 0-1. Pelatih asal Prancis itu melihat ke depan bagaimana persaingan akan terjadi usai dua laga awal kualifikasi putaran kedua ini. Grup F diisi oleh Irak, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Aku menghormati Filipina, tetapi aku melihat Indonesia adalah lawan utama Vietnam. Sekarang kami punya keunggulan 2 poin atas Indonesia. Vietnam akan bertemu Indonesia dalam lanjutan kualifikasi putaran kedua pada Maret tahun depan. Matchday ketiga itu nanti diagendakan berlangsung di Indonesia. Saat ini posisi Irak berada di pemuncak klasemen. Hasil mengalahkan Indonesia dan Vietnam. Kemudian peringkat kedua, Vietnam dengan 3 poin disusun Filipina dan Indonesia yang sama-sama 1 poin. Sintayong mengatakan anak asuhnya tidak tampil bagus karena kondisi lapangan yang buruk. Ia menjelaskan butuh waktu lebih lama supaya Rizky Ridho dan kawan-kawan beradaptasi dengan situasi serta kondisi lapangan. Adapun memang rumput di Stadion Rizal Memorial memang buatan alias sintetis. Kondisi itu cukup asing dengan pemain Indonesia yang biasa menggunakan rumput hidup. Alhasil Indonesia telat panas, baru di babak kedua pertandingan Garuda bisa menunjukkan performa yang baik sampai mencetak gol lewat Sadil Ramdhani. Seperti yang bisa kalian lihat, babak pertama kami tidak bermain baik, tapi sebenarnya aku sudah perkirakan itu karena kualitas lapangan. Karakter lapangan ini, ungkap Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong singgung PSSI-nya Filipina untuk segera memperbaiki kualitas lapangan. Jika memang mau memakai rumput buatan harus sesuai standar. Pasalnya kondisi lapangan yang buruk sangat menyusahkan pemain. Untungnya Indonesia bisa membawa pulang 1 poin ke tanah air.
Masih ada 4 pertandingan lagi yang dimiliki Indonesia. 3 diantaranya bermain di kandang. Sintayong berharap tim Merah Putih bisa memanfaatkan itu. Kami hanya mendapat 1 poin dalam 2 pertandingan, tapi kami masih punya 3 pertandingan kandang. Dan kami sangat kuat terutama ketika kami berada di kandang sendiri. Jadi aku sangat positif dan aku rasa aku percaya diri juga, ungkap Sintayong. Tak adanya Marcelino Ferdinand kurang menghidupkan lini tengah timnas Indonesia. Biasanya Marcelino Ferdinand menjadi pemain vital yang menghidupkan pola permainan tim Merah Putih. Lantas apakah Sintayong rindu dengan Marcelino? Ia mengatakan bahwa Marcelino merupakan pemain penting. Aku tidak bisa bilang kehadiran Marcelino bisa mengubah performa tim, tapi yang jelas Marcelino adalah pemain-pemain penting bagi tim. Sintayong mengatakan bahwa Marcelino merupakan pemain pintar. Kehadirannya tentu saja dapat mengubah keadaan bagi lini tengah Indonesia. Jika Marcelino Ferdinand bisa bergabung dengan kami, aku akan senang. Aku akan menjaga performa para pemain. Faktor kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan dalam 2 laga itu yakni perjalanan. Sangat sulit bagi sebuah tim yang harus menjalani 2 pertandingan tandang sekaligus.